Puji Tuhan, selamat malam Bapak Saudara, salam semuanya. Selamat berjumpa kembali malam hari ini dalam online discipleship revival total ministry. Saudara, tema yang kita bahas malam hari ini yaitu tentang dunia orang mati. Ya, dunia orang mati. Nah, Saudara, kemarin sudah kita bahas ya tentang setan dan roh-roh jahat. Ternyata yang dimaksud pengertian tentang roh-roh jahat itu ya memang ada sih ya, sesuatu sifat yang ditularkan oleh si iblis. Tapi yang sering bermanifestasi khususnya yang masuk mengganggu di dalam diri atau tubuh orang-orang hidup itu sebenarnya banyak roh-roh orang mati. Dengan memahami dunia orang mati ini, paling tidak saudara, kita tahu sebuah mekanisme yang selama ini mungkin bagi gereja Tuhan secara umum mengatakan bahwa orang mati itu nggak bisa lagi masuk ke dalam orang hidup, ya. Nah, apakah benar seperti itu? Ya. Nah, dengan mengetahui tentang rahasia dunia orang mati, kita juga bisa menolong banyak orang yang ternyata kerasukan roh orang mati. Karena kerasukan orang mati, ditengking setan sampai kapanpun dia nggak mau keluar. Kenapa? Karena di alam roh itu tertib. Ya, kalau diusir setan, jadi roh orang matinya merasa nggak diusir. Jadi dia tetap bercokol, tetap tinggal di dalam tubuh orang tersebut. Ya, oke saudara, kita akan masuk materi pelajaran kita. Ya, Alkitab menulis, saudara, ada istilah yang ditulis oleh Alkitab tentang dirasuk arwah, ya, dirasuk arwah. Nah, sering ya kita lihat ada orang yang manifest, ya, orang Jawa bilang kesurupan, kesurupan, ya, kesurupan Anda tahu, ya, surup itu sebenarnya kan ya biasanya agak antara sore sama malam, senja itu surup, ya itu bahasa Jawanya. Makanya kata kesurupan itu diambil dari kata yaitu waktu itu ya. Nah saudara, biasanya memang pergantian dari terang ke gelap itulah di satu fase atau kondisi ya, situasi peralihan transisi dari terang ke gelap itu biasanya saudara itu banyak sekali hal-hal yang muncul di situ ya. Dan banyak orang biasanya mengalami manifestasi kerasukan itu jam-jamnya jam seperti itu ya. Nah, anak-anak kecil dulu dinasihati oleh maminya kadang-kadang ya sama emaknya sama neneknya itu. Kalau sudah sore senja gitu ya, nanti jangan keluar. Nanti kamu dimakan buto hijau. Lah, ya. Saya dulu ditakut-takuti gitu sama nenek saya. Jangan keluyuran, ya. Nanti kamu dimakan sama buto hijau. Dulu saya pikir itu sebuah hal yang menakut-nakutin seperti itu ya. Tapi setelah saya dewasa melihat beberapa kejadian-kejadian, ternyata banyak orang yang mengalami manifest atau kesurupan dirasuk oleh roh-roh jahat ya, roh-roh orang mati, kesurupan itu di jam-jam itu juga. Mungkin itu yang dimaksud oleh nenek saya dulu ya, supaya saya waktu kecil itu enggak keluyuran pada waktu jam-jam seperti itu ya. Katanya nanti dimakan sama buto hijau. Saudara, kata dirasuk arwah ya. Kata dirasuk arwah itu tertulis di dalam Alkitab ya. Ternyata di dalam Perjanjian Lama banyak sekali ya kisah-kisah yang membuktikan bahwa ada orang-orang yang dirasuk arwah. Ya, ada orang-orang yang dirasuk arwah. Apa artinya? Yaitu roh orang mati. Arwah itu adalah roh orang mati. Arwah itu bukan setan. Arwah itu bukan iblis. Ya, arwah itu adalah roh orang mati. Orang seperti ini yang kerasukan arwah itu nanti biasanya nasib hidupnya seperti ditimpa batu. Ya,
Dalam pengertian sekarang di masa perjanjian baru atau di masa sekarang, orang-orang yang dirasuk oleh arwah atau oleh roh-roh orang mati itu akan banyak mengalami sengsara dan banyak mengalami penderitaan. Hidupnya berat seperti ketimpa batu. Ya, kalau dalam perjanjian lama, saudara, kalau kita buka dalam Imamat pasal 20 ayat 27, ya, di sini dikatakan begini. Apabila seseorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah, perhatikan ya, dirasuk arwah, bukan dirasuk setan, bukan dirasuk iblis, ya, dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Nah, saudara, bagaimana sampai seseorang itu mengalami ya kondisi dirasuk oleh arwah? Tadi ada dua hal, saudara, ya, yang diperingatkan oleh Tuhan. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, banyak orang ketika mengalami masalah karena sudah nggak bisa mikir, mengalami jalan buntu, lalu cari orang pinter. Termasuk salah satunya adalah itu para peramal, ya, para peramal. Nah, karena orang itu datang ke peramal, ya, akhirnya orang itu bisa diintervensi oleh roh peramal itu sendiri. Kemasukan, ya, kemasukan roh peramal itu. Dengan apa? Dengan mengikuti semua instruksinya. Jadi sekarang orang ini mulai dikontrol penuh oleh si peramal itu. Ya, kalau dalam film itu biasanya digambarkan peramal itu punya cermin gitu ya. Jadi dia bisa melihat kalian, orang yang pernah datang minta tolong itu sedang apa dan bagaimana, bisa dimonitor gitu loh, ya. Nah, nanti si peramal itu bisa melakukan banyak hal kepada orang itu. Itu yang dimaksud dirasuk oleh peramal. Ya, dikuasai oleh peramal itu. Selain dikuasai oleh peramal, ternyata dia juga bisa kena atau dikuasai atau dirasuk oleh arwah. Kok bisa, Pak? Bisa, saudara. Karena peramal-peramal itu, dia bisa meramal, dia bisa tahu tentang sesuatu, hal yang akan datang atau yang masa lampau, karena ada yang memberitahu. Ada fasilitasnya. Ya, si peramal-peramal itu memang punya devosi kepada iblis. Lalu iblis memberikan fasilitas. Fasilitasnya apa? Fasilitasnya adalah roh-roh orang mati. Alkitab sering memakai istilah familiar spirit, ya. Nah, supaya mereka mengenal tentang sejarah dari orang itu, tentang garis keturunannya, kakeknya, buyutnya, dan sebagainya gitu ya. Sampai nanti itu bisa dideteksi. Siapa yang kasih tahu si peramal itu? Yang kasih si tahu peramal itu adalah roh orang mati yang dikirim oleh si iblis itu. Dan akhirnya roh orang mati itu pun nanti akan dimasukkan ke dalam tubuh orang yang datang kepada peramal untuk minta tolong tersebut. Firman Tuhan katakan, apabila seseorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati dengan cara apa? Dilontari dengan batu. Dilontari dengan batu sampai mati. Ya. Nah, orang kalau dilempari dengan batu lalu ketimpa batu, itu kan berat seperti itu ya. Nah, kalau di dalam perjanjian baru, saudara, orang yang datang ke peramal lalu kerasukan roh orang mati, mereka nggak dilempari batu secara fisik seperti dalam perjanjian lama. Tapi nasibnya, ya, nasibnya akan sama seperti orang di perjanjian lama itu. Hidupnya jadi berat, penuh dengan beban, ya, seperti tertimpa batu, ya,
seperti tertimpa batu, menggenapi firman dari Imamat pasal 20 ayat 27 tadi ya, dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Saudara, datang kepada peramal, ya, minta petunjuk kepada arwah, itu adalah sesuatu yang dilarang. Perhatikan ya, yang dilarang. Larangan meminta petunjuk kepada arwah di sini menunjukkan bahwa praktek ini sebenarnya dapat dilakukan. Jadi orang mati dapat diundang untuk memberi petunjuk. Ya, tapi perhatikan, dalam perkara ini meminta petunjuk kepada arwah, Allah membenci. Minta petunjuk kepada arwah, Allah melarang praktek ini. Nah, saudara, jadi orang RTM itu sebenarnya nggak setuju. Kita juga melarang, mencegah orang-orang supaya tidak minta petunjuk kepada arwah. Dalam perkara ini semua pasti akan setuju, betul? Ya. Jadi kita tidak boleh meminta petunjuk kepada arwah. Apakah ada ayatnya, Pak? Ada ayatnya. Dalam Ulangan 18 ayat 9 sampai ayat 12. Perhatikan di sini. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu, janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir. 11, perhatikan, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Ya, saudara, kita perhatikan di sini. Ya, jangan ada orang yang bertanya kepada arwah atau meminta petunjuk kepada orang yang sudah mati. Coba Anda perhatikan, amati, ya, orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita dulu sebelum mengikut Tuhan Yesus, kita pernah melakukan hal-hal yang seperti itu, ya. Ketika Anda sedih gitu ya, lalu Anda datang, ya, ke kamar, di situ ada terpampang fotonya engkong cow, ya, atau si coco itu ya, lah ada di sana. Lalu berdoa di depan foto itu. Lalu mulai ngomong, engkong, iki piye to kong, ya, usaha kok bangkrut terus, ya, hidupku kok apes begini, gitu ya. Minta petunjuk, ya lah. Nah, orang Batak juga begitu, nanya kepada opung-opungnya yang sudah meninggal. Opung, opung Doli, tolong, gitu ya. Nah, ada orang yang punya kebiasaan juga nanti, kalau setiap nyadran gitu, lalu datang ke kuburan ya, ngapain di sana? Mulai komat kamit di situ. Apa sih yang diucapkan? Memang nggak kedengeran, tapi suara hatinya kira-kira bunyi apa? Ya, kalau suka beli nomor gitu, tanya, Mbah, nomornya piro sing arep metu gitu ya. Nah, kalau yang mau ujian sekolah gitu ya, nanti bilang, Mbah gitu, kasih tahu ya, bantu aku nanti di ujian itu. Nanti kalau aku nggak tahu tolong ya, dikasih tahu apa jawabannya gitu ya. Siapa yang pernah bertanya seperti itu? Pasti ada dulu ya. Nah, Anda pikir itu hal yang wajar, ya? Tapi saudara, itu nggak boleh sebenarnya menurut Alkitab, ya. Itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Artinya saudara, ya,
Kalau sesuatu yang nggak boleh dilakukan ini, kalau dilanggar, bisa nggak? Bisa, betul ya? Bisa. Berhubungan dengan arwah, itu bisa dilakukan. Tapi nggak boleh dilakukan. Saya coba jelaskan dengan gambar ini, saudara ya. Nah, Anda tahu ini gambar apa? Gambar pintu ya. Ini rumah, ya temboknya kiri kanan, lalu di tengahnya ada pintu. Kalau di sini ada ya tanda no entry, ya dilarang masuk. Ya. Artinya apa? Anda nggak boleh masuk, bukan? Ya. Anda nggak boleh masuk. Tapi kalau Anda maksa, Anda dobrak pintunya, Anda bisa masuk nggak? Anda bisa masuk nggak? Bisa. Ya, bisa. Walaupun ada tanda dilarang masuk, tapi kalau Anda paksa, bisa masuk. Betul ya? Kita bilang, dilarang berhubungan dengan arwah. Dilarang minta petunjuk kepada arwah. Dilarang bertanya kepada arwah. Itu larangan, nggak boleh. Tapi kalau Anda nekat, bisa nggak berhubungan dengan arwah? Nanya kepada arwah. Bisa. Dijawab nggak? Dijawab. Kenapa? Anda melanggar, walaupun itu melanggar untuk sebuah tujuan supaya Anda nyampe ke sana. Betul? Nah, saudara, gambar berikutnya ini, ya, perhatikan lagi. Nah, ini tembok, saudara, ya. Tembok ini nggak ada pintunya. Lalu ditulis no entry, ya, sama tulisannya. Dilarang masuk. Ketika Anda melihat satu gambar seperti ini, apa yang ada di benak Anda, saudara? Ada tembok yang nggak ada pintunya, lalu ditulisi, ya, dipasang, ditempel, ya, gambar ini atau tulisan dilarang masuk. Anda mungkin geleng-geleng ya. Ini orang pasti iseng nih. Ini orang pasti aneh. Betul nggak itu? Nggak usah ditulisi ya kita nggak bisa masuk. Kenapa? Nggak ada pintunya. Betul? Nggak ada pintunya. Nggak usah dibilang dilarang, gitu. Pasti nggak akan ada yang bisa masuk ke sana. Kenapa? Itu buntu, saudara. Gitu ya. Nah, jadi kalau firman Allah mengatakan dilarang, artinya sebenarnya bisa dilakukan. Tapi yang melanggar dan melakukannya pasti akan menerima konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Nasibnya akan seperti orang yang ketimpa batu. Hidupnya berat, ya toh? Seperti ketimpa batu itu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, saudara, ya. Dapatkah berhubungan dengan orang mati? Dapatkah berhubungan dengan orang mati? Saudara, ada ayat yang sering dipakai untuk membela doktrin bahwa orang mati dan orang hidup tak dapat berhubungan. Ya. Dalihnya adalah bila orang kaya itu dapat berhubungan dengan orang hidup, niscaya ia sudah datang sendiri kepada saudara-saudaranya yang masih hidup dan tak usah meminta pertolongan Lazarus untuk turun ke dunia orang hidup. Saudara, pengertian atau pendapat seperti ini hanya interpretasi atau sebuah kesimpulan yang sebenarnya adalah kesimpulan yang salah, saudara. Ya, nah, kita lihat ya ayatnya dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 24. Ini cerita Tuhan Yesus, saudara. Ya, ceritanya Tuhan Yesus ini memberikan cerita tentang alam roh. Ya, jadi sebenarnya kejadiannya nggak ada. Tuhan Yesus ini hanya mau memberitahu kepada murid-muridnya tentang kenyataan apa yang terjadi di alam roh. Cerita ini dimulai dengan sebuah ilustrasi, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan.
Ada pula seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing datang menjilat boroknya. Ya, ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara ia menderita sengsara di alam maut. Ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapak Abraham," ya, dia berseru, "Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Nah, saudara, Lukas 16 ayat 19 sampai 24 ini, ayat ini sering dipakai untuk membela doktrin bahwa orang mati dan orang hidup itu tak dapat berhubungan. Dalihnya tadi, itu buktinya, ya. Buktinya si kaya ini nggak bisa turun sendiri. Makanya dia minta kepada Lazarus. Harusnya kalau bisa, dia kan harusnya turun sendiri, nggak usah minta kepada Lazarus. Dalihnya selalu seperti itu. Dan itu sebuah interpretasi, sebenarnya interpretasi yang salah, saudara. Kenapa? Coba kita lihat ya. Dari ayat yang kita baca tadi, sekarang saya ajukan beberapa pertanyaan lebih dahulu. Ya. Mengapa Lazarus dibawa malaikat ke pangkuan Abraham? Dan orang kaya itu turun ke dunia orang mati. Betul? Tadi ayatnya kan begitu ya. Lazarus mati, dibawa malaikat ke pangkuan Abraham. Dan orang kaya itu mati, dikuburkan, turun ke dunia orang mati, ya, atau ke jurang maut itu. Kenapa, saudara? Lazarus kok dibawa malaikat ke pangkuan Abraham, sementara orang kaya tidak? Saudara, ini ada alasannya. Alasannya apa? Satu-satunya alasan adalah karena Lazarus mempunyai nama, saudara. Ya, satu-satunya si miskin itu, Lazarus itu punya nama. Namanya Lazarus. Nama Lazarus itu berarti yang ditolong oleh Allah. Orang bisa masuk ke dalam pangkuan Abraham atau Firdaus ini harus ditolong. Ya, nggak ada satupun orang bisa masuk ke surga tanpa melalui Yesus, betul? Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Nah, Lazarus itu artinya ditolong oleh Allah. Karena ditolong oleh Allah, nasibnya akhirnya beda dengan orang kaya yang nggak ditolong oleh Allah itu. Ya, nah, selanjutnya kita tahu bahwa alam maut di bawah itu panas. Dan itu menyebabkan roh orang mati yang ada di sana itu menderita. Ya. Nah, kita lanjut ayat 25 dan 26-nya. Cerita tadi ya, setelah orang kaya itu memohon belas kasihan supaya Lazarus itu memberikan air, apa jawaban dari Abraham? Abraham katakan begini, tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang di sini ia mendapati hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Nah, ayat 26 ini dijadikan dasar oleh orang-orang percaya, orang Kristen
yang mengatakan bahwa mereka nggak bisa turun ke bumi. Coba perhatikan saudara. Nggak ada ayatnya, nggak ada kalimat yang mengatakan bahwa orang mati itu nggak bisa turun ke bumi. Memang disebut di sini ada jurang yang tak terseberangi. Tapi jurang dari mana ke mana? Selain itu di antara kami, di antara di daerahnya Abraham, Firdaus itu, dan engkau jurang maut, antara Firdaus dan jurang maut itu terbentang jurang yang tak terseberangi. Supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Nangkep ya? Jadi ada penjelasan yang mengatakan bahwa mereka nggak bisa saling mengunjungi. Tapi bukan dari Hades ke bumi, atau dari Firdaus ke bumi. Cerita itu menceritakan mereka ya terpisah oleh jurang yang begitu dalam, sehingga mereka tidak bisa saling mengunjungi antara Firdaus dan Hades atau jurang maut, antara jurang maut, Hades, dan Firdaus. Ya, jadi bisa disimpulkan begini sebenarnya. Antara Hades, jurang maut, dan Firdaus itu bisa berkomunikasi, tapi nggak ada transportasi. Ya, jadi bisa menyapa satu dengan yang lainnya. Halo, aku haus di sini, tolong ya, gitu ya. Yang di sana pengen nolong, tapi nggak bisa ke sana. Waduh, sorry ya, saya nggak bisa kirim aqua. Padahal mau saya kasih 10 galon. Sorry ya, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ada jurang. Kalau kamu bisa, kamu ke sini. Aku juga nggak bisa. Nah, yang dari Firdaus nggak bisa ke Hades atau jurang maut, yang dari jurang maut atau Hades nggak bisa ke Firdaus. Jadi kata nggak bisa menyeberangi itu antara Hades, jurang maut, dan Firdaus. Bukan antara Hades dan bumi. Bukan antara Firdaus dan bumi. Karena dari Hades atau Firdaus itu bisa ke bumi, makanya orang kaya itu minta kepada Abraham supaya menyuruh Lazarus turun ke bumi. Ya, jadi orang kaya itu ngerti ada mekanisme, ada faktanya, kebenarannya bahwa dari Firdaus itu bisa turun ke bumi, dari Hades bisa turun ke bumi. Mungkin Anda bertanya, Pak, kalau dari Hades bisa turun ke bumi, kenapa dia nggak turun sendiri? Kenapa nggak turun sendiri? Nah, saudara, kita tahu ya, di Hades itu penjara, saudara. Orang kalau di penjara itu nggak bisa seenaknya pergi, bukan? Harus melalui izin ya penjaga penjara tersebut di sana. Kalau diizinkan baru bisa keluar. Tapi kalau dari Firdaus, saudara, itu dengan mudah karena Firdaus itu bukan penjara. Firdaus itu selalu disebut sebagai taman, betul? Taman, ya. Nah, yang di penjara itu disebut tawanan, betul ya? Tapi yang di taman itu disebut beristirahat. Kalau orang yang mati di dalam Tuhan, ditolong oleh Tuhan, Alkitab berkata ya, berbahagialah orang yang mati dan mati di dalam Tuhan. Mereka telah ya beroleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Istirahat di mana? Di Firdaus. Ya. Nah, yang di luar Tuhan, yang nggak percaya Tuhan, yang nggak ditolong oleh Tuhan, akhirnya masuk ke Hades atau jurang maut, mereka buru-buru istirahat, saudara. Ya, masuk penjara, disuruh kerja bakti. Ya, disuruh kerja bakti atau romusa ya, romusa oleh si iblis yang ada di sana. Oke, kita lanjut ya. Antara alam maut dan pangkuan Abraham terjadi komunikasi, tapi tak ada transportasi.
Permohonan kedua dari arwah orang kaya itu meminta agar Lazarus dikirim untuk memperingatkan saudara-saudaranya agar tidak menderita di alam maut kelak. Ini menggambarkan bahwa di alam roh itu masih adanya perasaan kasih ya di dalam alam maut sekalipun. Coba lihat ayat selanjutnya, ayat 27 sampai ayat 31. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, mereka memiliki kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah, mereka mendengarkannya. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang dibangkitkan dari orang-orang mati. Saudara, di sini ada sebuah prinsip, ya, bahwa orang bisa diselamatkan ini kalau punya hati terbuka, ya. Kalau nggak membuka hati, ya, untuk Tuhan, mereka nggak akan bisa ya menerima mujizat itu. Mereka yang mau mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi tadi dikatakan akan lebih terbuka bagi hadirnya sebuah mujizat. Jadi bacaan ini tidak menerangkan adanya kemungkinan orang mati muncul ke dunia orang hidup. Bila ada yang memanggil, mereka keluar dari Hades. Amin. Bahwa orang mati dapat dipanggil oleh orang hidup. Itu sebenarnya dapat terjadi. Terbukti dalam peristiwa, saudara, ya, peristiwa Saul dan wanita Endor. Kalau tadi kita bicara ya tentang bagaimana mereka ya sebenarnya bisa berkomunikasi tapi nggak ada transportasi, ya. Nah, ketika orang kaya itu minta supaya Abraham mengirimkan Lazarus, itu tidak diloloskan, bukan berarti itu nggak bisa. Tapi karena apa? Alasan Abraham adalah, di bumi ini sudah ada kesaksian para nabi. Kalau mereka nggak mendengarkan kesaksian para nabi, dikirim Lazarus pun, ada orang mati turun ke bumi pun, mereka nggak akan bisa bertobat. Jadi sia-sia buang ongkos. Ya, nah, jadi alasan ini nggak pernah diperhatikan. Ya, karena ditolak, dianggap nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Mereka nggak mau tahu. Ya, alasan nggak bisa turun itu karena yang di bumi ini mereka memang punya hati nggak mau dengar. Sudah ada kesaksian para nabi, tapi mereka nggak mau dengar. Percuma, Lazarus pun dikirim. Makanya Abraham mengambil keputusan. Enggak, gitu ya. Bukan berarti nggak bisa. Ya, bukan berarti nggak bisa. Ternyata saudara, roh orang mati itu kalau dipanggil, ada yang memanggil, dan ada kepentingannya, biasanya bisa turun, saudara. Ya, nah, saudara, hati-hati ya, jangan suka main jai langkung. Orang main jai langkung itu, sebenarnya yang datang siapa itu? Yang datang bukan setan. Yang datang roh orang mati, saudara. Ya, mengundang, ya, roh orang mati, gitu kan, ya. Datanglah, gitu ya. Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Pulang nyasar dia, nggak tahu baliknya, lalu gentayangan di sekitar Anda. Ya, nah saudara, dalam kisah ya perempuan Endor dan Saul ini kita akan bisa melihat satu gambaran lagi, penjelasan lagi. Ya, nah pertanyaannya begini, mengapa Samuel seorang hamba Allah mau dipanggil sebagai medium itu? Ya, saudara, alasannya adalah hampir semua orang kudus di zaman perjanjian lama harus masuk ke Hades dan menjadi tawanan perang atau prisoner of war, si iblis ya, sampai mereka dimerdekakan oleh Tuhan mereka yang mengalahkan si iblis dengan ketaatannya kepada kehendak Allah di kayu salib.
Iblis dengan senang hati akan mengizinkan mereka keluar bila diminta oleh agen-agennya atau hamba-hambanya. Yang dimaksud adalah seorang pemanggil arwah. Jadi perempuan Endor itu adalah pemanggil arwah, saudara. Agennya si iblis. Memang kerjasama dengan iblis. Nah, semua yang ada di bawah kontrolnya si iblis yang ada di Hades ini, kalau ada permintaan orderan dari agennya yang di muka bumi ini, dengan senang hati, ya, si Pirpui yang ada di sana ini nanti akan mengirimkannya. Karena kita tahu bahwa kehadiran roh-roh orang mati itu akan merusak, ya, orang-orang yang kemasukan roh orang mati. Nah, lebih jelasnya kita lihat kisahnya ya. 1 Samuel pasal 28 ayat 11 sampai 14. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul, demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Maka berbicaralah raja kepadanya, janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Ya, ini jawaban dari perempuan itu. Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Ya, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Maka taulah bahwa itu Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah dia. Saudara, Anda tahu situasinya. Bahwa ketika itu Saul itu terhimpit ya. Dalam keadaan kejepit, kepepet, kalah perang, dikejar oleh musuh, saudara. Ya, dikejar oleh musuh. Sudah dia mulai apa? Kekurangan, ya lah. Ada kekalahan seperti itu. Dia berdoa kepada Tuhan, gak dijawab, saudara. Kenapa? Memang Saul sudah ditolak oleh Allah karena tidak taat. Ya, makanya dia teriak kepada Tuhan. Tuhan gak menjawab. Lalu dia datang kepada pemanggil arwah. Padahal dulu Saul itu yang membunuh para pemanggil arwah. Ya, dia pakai apa? Kerudung begitu, pura-pura jadi rakyat jelata itu, datang untuk dipanggilin Samuel di situ. Perempuan itu ketika tahu, kamu kan Saul, ketakutan ya. Tapi bilang, jangan takut, aku nggak bunuh kamu. Ya, panggillah Samuel sekarang. Ya, ketika medium ini, ya, pemanggil arwah ini mulai memanggil arwah sesuai dengan orderannya itu, yaitu Samuel. Lalu dia berteriak tadi dikatakan, ya. Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi, ya. Nah, kemudian tadi kita lihat ya, Saul mulai tanya, siapa itu? Lalu dijawab, itu adalah Saul itu. Nah, saudara, kita perhatikan di sini ya. Bila ada yang berkata bahwa itu bukan Samuel, tetapi setan yang menyamar sebagai Samuel, itu juga sebuah interpretasi. Tapi kita percaya kepada pengarang Alkitab, Samuel sebagai reporter jujur dengan bahasa yang tepat. Penulis ini bilang, maka taulah Saul bahwa itulah Samuel. Maka taulah Saul bahwa itulah Samuel, ya. Nah, pengarang Tawaris juga menyebutkan bahwa kematian Saul adalah karena dosa, bertanya kepada arwah, bukan setan yang menyamar menjadi Samuel. Ya. Nah, saudara, 1 Samuel 28:14 ya. Kemudian bertanyalah kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah.
maka taulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Ya, nah, saudara, kita perhatikan sini ya. Dari kalimat ini, ya, kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu bagaimana rupanya, ya. Ya. Nah, jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Siapa yang ngomong ini? Yang ngomong siapa? Ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Siapa yang ngomong? Yang ngomong adalah perempuan Endor, ya. Maka taulah Saul bahwa itulah Samuel. Siapa yang ngomong ini? Maka taulah Saul bahwa itulah Samuel. Siapa yang ngomong? Yang ngomong siapa? Maka taulah Saul bahwa itulah Samuel. Siapa yang ngomong? Yang ngomong bukan Saul. Yang ngomong adalah penulis kitab Samuel. Betul? Penulis kitab Samuel bilang, memberitahu. Maka taulah Saul bahwa itu adalah Samuel. Ya? Yang ngomong siapa? Penulis Alkitab. Yang nulis Alkitab siapa? Nabi-nabi. Yang diilhami oleh Roh Kudus, betul? Pasti itu sebuah kebenaran. Kebenarannya berkata, maka taulah Saul bahwa itu Samuel. Kok ada yang membantah bahwa itu bukan Samuel? Itu setan yang menyamar sebagai Samuel. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Ya, maka itu setan menyamar menjadi Samuel. Mana ayatnya? Nggak ada, bukan? Penulis menulis, memberitahu kepada kita semuanya malam hari ini. Jadi ketika perempuan itu mengundang, dikirimlah dari Hades, gitu ya, dari jurang maut itu, Samuel, saudara. Nah, mungkin muncul pertanyaan, Pak, Samuel itu kan orang kudus, kok bisa munculnya dari bawah? Kita ingat ya, jadi sebelum penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, semua orang mati itu ada di Hades. Yang membedakan apa? Yang satu ada di dalam penjara sebagai tawanan, yang kelompok yang satunya, mereka sebagai tahanan. Ya, tahanan itu sudah diputuskan bersalah. Amin. Lalu ditahan di sana. Tapi kalau tawanan itu adalah orang yang kalah perang. Ya. Banyak orang perjanjian lama karena dia harus dituntut oleh aturan Taurat, dia nggak sanggup melakukan 100%, sehingga banyak yang gagal. Nggak ada yang lolos. Semuanya akhirnya masuk ke dalam Hades itu sebagai tawanan perang. Yesus datang menggenapi Taurat, menebus, membayar kekurangan-kekurangan dari orang-orang yang nggak mampu membayar dulu itu, khususnya orang-orang perjanjian lama, ya, lalu dimeteraikan dengan darahnya, baru dievakuasi oleh Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, dia membawa tawanan-tawanan itu. Orang-orang perjanjian lama yang mau percaya kepada Yesus ketika Yesus ada di Hades, memberitakan Injil kepada mereka semuanya. Amin. Nah, di sini kita lihat ya, selanjutnya. Nah, 1 Tawares 10 ayat 13. Nah, demikianlah Saul mati karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Ya. Saul mati karena apa? Perbuatannya tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan juga, ya,
Tentang ketidaksetiaan kita tahu, betul? Suruh bunuh orang Amalek nggak dilakukan semuanya. Ya, suruh basmi semua binatangnya, yang kurus dibasmi, yang tambun-tambun, yang gemuk-gemuk dibawa pulang. Dia nggak taat. Ya, yang kedua, dia mati, ya, karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Minta petunjuk kepada arwah. Arwahnya siapa? Arwahnya Samuel. Nanti Anda baca keseluruhan. 1 Samuel 28 itu. Ketika berdialog dengan Samuel, saudara, apakah Samuel itu memberi nasihat kepada Saul? Tidak. Ya. Ketika itu Samuel tanya, loh, kenapa mesti tanya kepadaku? Kenapa enggak tanya kepada Tuhan? Lalu Saul bilang, aku sudah tanya kepada Tuhan, tapi Tuhan enggak menjawab. Lalu Samuel bilang, aku ini juga hamba Tuhan. Kalau bosku enggak jawab, ya saya enggak jawab juga. Saya enggak jawab juga. Akhirnya dia frustasi ya. Dia pergi ya, lalu minta orang untuk membunuh dia ya, untuk menghabisi nyawanya itu. Mati situ. Nah, dia mati karena meminta petunjuk kepada arwah. Amin. Nah, saudara, tentang dunia orang mati, berhubungan dengan orang mati, ya, itu adalah sesuatu yang dilarang, ya. Tapi kita sekarang lihat antara yang dilarang dan yang diizinkan, ya. Yang dilarang dan yang diizinkan, yang berhubungan dengan arwah atau dunia orang mati. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara mulai sedikit bingung, Pak, dilarang kok diizinkan gimana sih? Sekarang kita lihat ya, satu hari Yesaya menawarkan suatu tanda kepada Ahaz. Dari dunia orang mati sampai tempat tertinggi di dunia roh. Coba lihat dalam Yesaya 7, ayat 10 sampai ayat 11. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Perhatikan ya. Jadi Yesaya itu bilang, menurut firman Tuhan, ya, dia bawa kebenaran firman ini kepada Ahaz. Ahaz, mintalah pertanda. Kamu boleh minta tanda dari dunia orang mati, ya, yang paling bawah itu, atau dari tempat yang tertinggi. Silahkan. Kamu pilih mana? Kamu mau melihat siapa sebagai tandanya? Kalau memang Tuhan itu ada, masih menyertai bangsa kami, biarlah mungkin kalau mau mendapatkan tanda dari atas itu, biarlah Mikael dan Gabriel turun ke sini. Yang dari atas itu, dari tinggi ya. Nah, tapi kalau yang dari bawah, dunia orang mati, ya, kan banyak orang yang mati sebelum Ahaz ya. Nah, dari Adam sampai mungkin bapaknya si Ahaz yang udah mati, sudah. Nah, dia boleh minta tanda, boleh dimunculkan ya. Nah, Adam yang sudah paling tua pun itu, kalau Ahaz minta, mungkin juga dikabulkan di situ oleh Yesaya itu ya. Karena apa? Ditantang, mintalah itu. Tapi Ahaz itu nggak mau minta. Sampai akhirnya Yesaya itu gemes banget loh. Suruh minta tanda tidak mau, suruh minta tanda tidak mau. Bahwa Tuhan itu masih hadir, masih ada, dan menyertai bangsa ini. Akhirnya, Yesaya berkata, kalau kamu tidak mau minta tanda, karena kamu tidak mau minta tanda, sekarang biar Tuhan yang memberi tanda sendiri. Tandanya apa, saudara? Ya, nanti kamu akan melihat seorang darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan diberi nama Immanuel. Ya, nah, saudara, Allah memberi tanda.
Dan baru ini berapa puluh tahun kemudian, ratus tahun kemudian, baru tanda itu muncul ketika Gabriel turun menemui Maria. Itulah yang dimaksud ketika Yesaya berdialog dengan Raja Ahaz. Suruh minta, saudara. Artinya diizinkan, betul? Ada yang dilarang, tapi ada diizinkan. Nah, kenapa diizinkan? Ya, sesuatu yang dilarang, kalau Tuhan izinkan, artinya ada kepentingan, ada kebijaksanaan Allah. Saya sering beri gambaran begini. Kalau Anda naik mobil, atau naik motor, atau naik sepeda, gitu ya, lalu ada jalan yang ada tanda perboden, dilarang masuk, gitu ya. Anda nggak boleh masuk ke situ. Kalau Anda masuk, ada polisi, Anda ditangkap, ditilang, betul? Tapi satu kali, saudara, keadaannya itu parah sekali, macet di mana-mana. Ya, lalu polisi, ya, itu melihat kondisi seperti itu, dia mencoba mengambil kebijaksanaan untuk mengurai kemacetan ini, mengurangi kemacetan ini. Gimana caranya itu? Akhirnya ada idenya, ya, orang boleh masuk melewati jalan yang sebenarnya ada tanda atau rambu perboden itu. Dihukum nggak? Enggak. Karena apa? Disuruh oleh polisi itu, saudara. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mengurai kemacetan. Kalau Anda dengan sengaja, langsung, dengan keinginanmu sendiri, itu yang nggak boleh. Tapi kalau Tuhan yang mau, Tuhan yang suruh, ya, Anda melakukannya, berhubungan dengan orang mati, Anda nggak kena resikonya. Amin. Nangkep ya? Kalau dengan sengaja seperti Saul, minta kepada perempuan Endor untuk memanggil Samuel, Alkitab berkata, Saul mati karena apa? Minta petunjuk kepada arwah. Yesaya datang kepada Ahaz, mintalah tanda. Mau dipanggil orang mati? Dari dunia orang mati? Atau dari yang sana? Dari atas? Boleh kamu lakukan? Ahaz gak minta. Ya, akhirnya Tuhan sendiri yang memberi tanda itu. Ya, oke saudara, sekarang lihat lagi ya. Jadi di sini ada kuasa di atas bumi ini untuk melakukan sesuatu terhadap dunia orang mati. Ini kesimpulannya. Juga memanggil arwah untuk dimasukkan ke dalam tubuh orang hidup. Ya, tidak diperbolehkan. Tetapi mengundang arwah untuk dimasukkan ke dalam tubuhnya si mati, alias yaitu membangkitkan orang mati, bahkan perintah oleh Tuhan Yesus, bahkan diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi meminta petunjuk dan bertanya kepada arwah, itu dilarang oleh Tuhan. Amin. Perhatikan di sini. Yang dilarang Tuhan adalah meminta petunjuk dan bertanya pada arwah. Bukan berhubungan dengan arwah. Tak ada ayat yang melarang orang memberi petunjuk kepada arwah. Ya. Nah, sekarang Ulangan 18. Ayat 9 sampai 12. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Minta petunjuk nggak boleh ya, tapi memberi petunjuk, memasukkan roh orang mati kepada si mati boleh.
Karena itu ada perintahnya langsung dari Tuhan. Matius 10 ayat 7 sampai 8. Yang sering kita kenal sebagai 5 komando, betul? Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkan orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ya, nah saudara, ada 5 komando. Ya, salah satunya adalah bangkitkanlah orang mati. Anda tahu ya, orang mati itu ya rohnya keluar. Ketika rohnya keluar, ya, tubuhnya ya, itu menjadi bangkai. Betul nggak ya? Betul ya? Nah, roh orang mati yang keluar itu disebut roh orang mati. Roh dari si mati itu loh. Ya, orangnya mati, rohnya keluar. Kalau Tuhan bilang, bangkitkan orang mati, gimana mekanismenya? Kita panggil, kita beri petunjuk, kita arahkan roh dari si mati itu untuk balik kepada tubuhnya, betul? Jadi memasukkan roh si mati kepada tubuh orang mati ini diizinkan. Betul? Tapi kalau Anda memasukkan roh orang mati kepada tubuh yang lainnya, ya nggak boleh. Ya tak? Aku akan masukkan nih, ya rohnya Opung kepada cucunya dia. Nggak boleh. Ya. Nah, memasukkan roh orang itu sendiri yang telah mati itu kepada tubuhnya yang sudah mati itu baru diizinkan oleh Allah. Jadi ada yang diizinkan, ada yang tidak diizinkan. Jadi ada batasannya. Amin. Nah, sekarang kita lihat tempat dari dunia orang mati. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, beberapa peristiwa telah terjadi. Yesus memindahkan tawanan-tawanan ke pangkuan Abraham. Sejak saat itu orang beriman tak mengalami kematian di Hades, tetapi langsung dibawa malaikat ke atas. Ya, mana ayatnya bahwa Yesus membawa tawanan? Kita harus tahu dasarnya. Anda bisa melihat dari Efesus pasal 4 ayat 8 sampai 9. Itulah sebabnya dikatakan tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Bagian bumi yang paling bawah mana? Jurang maut itu loh. Ketika dia naik dari jurang maut, ya Hades itu, ia membawa tawanan-tawanan. Ya, tawanan apa? Tawanan yang ada di Hades, yaitu orang-orang perjanjian lama yang kalah perang itu. Bagaimana Yesus bisa membebaskan mereka? Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup untuk memerdekakan, yang sanggup untuk membebaskan. Betul? Darahnya menjadi jaminan penebusan. Ya, jadi kalau ada yang punya utang kepada iblis, dibayar oleh Tuhan Yesus dengan darahnya. Sering kita menyanyi ya, dengan darahmu kau tebus dosaku, ya. Dengan nyawamu kau bayar hidupku. Jadi dibayar dengan darah dan nyawanya Tuhan Yesus itu. Pengorbanan Tuhan Yesus membebaskan para tawanan yang dulunya ada di Hades, yang sudah bertahun-tahun di sana itu. Dimerdekakan. Lalu ditaruh di tempat yang disediakan, yaitu pangkuan Abraham. Sesuai dengan ceritanya Tuhan Yesus itu. Ya, nah saudara, jadi sebelum mereka pindah ke surga, sempat orang-orang yang dimerdekakan ini muncul di kuburan-kuburan dengan tubuh kebangkitan. Ya, ini satu peristiwa ini juga, Matius 27 ayat 51 sampai 53. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah
dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ya, nah saudara, Anda lihat ya, disaksikan yang bangkit, yang bangkit adalah kubur-kubur, ya, yang terbuka adalah kubur-kubur orang yang kudus. Dan bangkit pakai tubuh kebangkitan disaksikan oleh orang-orang pada masa itu. Peristiwa itu terjadi ketika kebangkitan Tuhan Yesus, tirai itu terbelah, terjadi sebuah evakuasi jiwa-jiwa yang luar biasa. Amin. Nah, saudara, Matius 27, ya, tadi katakan itu. Oke, saudara. Dalam keadaan roh, Tuhan Yesus turun memberitakan Injil kepada orang-orang penjara di Hades. Injil yang mana? Injil yang bagaimana yang diberitakannya? Ada yang menginterpretasikan bahwa itu bukan Injil yang memberi keselamatan atau evangelion, ya, tetapi sekedar proklamasi kemenangan saja atau keruso. Bila Injil yang diberitakan tak dapat menyelamatkan orang-orang mati di alam maut, hanya sebagai proklamasi Yesus di sana, itu hanya akan merupakan ejekan terhadap orang yang malang tersebut. Saudara, Injil baru disebut Injil bila itu menyelamatkan orang. Amin. Jadi Yesus memberitakan Injil. Alkitab bilang, memberitakan Injil kepada orang-orang yang mati tawanan-tawanan itu. Injil apa? Injil yang menyelamatkan. Bukan hanya sebagai proklamasi, hanya memberitahu, ya, hei orang-orang perjanjian lama, ya, orang-orang kudus yang terpenjara ini sebagai tawanan, dengar ya, aku sudah mati, aku sudah mengalahkan maut, cukup di sini ya, dah, gitu ya, semua gigit jari, gitu ya. Bukan, berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu punya dampak, punya pengaruh, punya kuasa, betul? Kalau dia menugaskan kita sekarang untuk memberitakan Injil, berita yang Anda sampaikan ada dampaknya enggak? Menyelamatkan orang enggak? Kalau Yesus sendiri yang ngomong, kira-kira lebih kuasa mana? Perkataanmu atau perkataannya Yesus, betul? Kita yang memberitakan Injil, kita punya keyakinan. Kita punya harapan. Orang yang mendengar berita ini, mereka harus selamat. Betul? Yesus pun punya harapan yang sama. Makanya Injil diberitakan kepada mereka, supaya mereka selamat. Amin. Injil baru disebut Injil, bila itu menyelamatkan, menyelamatkan orang. Amin. Jadi, ada dua tempat di Hades, saudara. Sebelum kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, tempat tawanan dan penjara. Ayatnya 1 Petrus pasal 3 ayat 19 sampai ayat 20. Baca sama-sama di sini. Ini ada kata memberitakan Injil di dalam penjara. Ya. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar, waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan. Ya, namanya orang ngeyel, saudara. Ya, kadang-kadang tetap aja cari alasan-alasannya. Tuh, yang diselamatkan toh, yang diberitakan kan hanya orang yang mati zamannya Nuh. Kenapa sudah di sini disebut zamannya Nuh? Kita tahu ya, Allah pernah mau memusnahkan bumi ini, penduduk di bumi ini dengan dikirim air bah itu. Kematian massal terjadi di situ. Tapi sebelumnya banyak orang mati juga. Setelah Nuh juga banyak orang mati, betul? Sampai pada
Ya, Yesus menyerahkan nyawanya, dia rela digantung di kayu salib, darahnya terkucur untuk menebus menjadi jaminan bagi mereka semuanya. Tadi dikatakan di dalam roh, ia memberitakan Injil. Ya, kapan Yesus di dalam roh memberitakan Injil? Ketika dia mati, tubuhnya dikafanin kan? Sama Yusuf orang Arimatea itu ditaruh di gua itu. Rohnya kemana? Selama 3 hari itu rohnya kemana? Rohnya turun. Turun ke dunia orang mati itu loh. Ya, ke dalam penjara-penjara. Ke Hades itu. Ya. Jadi sebelum Tuhan Yesus menebus seluruh manusia, Firdaus itu kosong. Belum ada isinya, Saudara. Ya, belum ada isinya. Ya, karena semua yang boleh diselamatkan itu hanya melalui pengorbanan darah Tuhan Yesus. Amin. Jadi sekarang kita mau masuk bagian berikutnya. Ternyata ada yang namanya penginjilan di dunia orang mati. Yang kita pahami selama ini, Injil itu hanya untuk orang hidup. Kalau sudah mati, nggak bisa lagi diinjilin, nggak bisa lagi diselamatkan, nggak bisa lagi diubah. Ya, kalau mau mengubah orang, menyelamatkan orang, itu ketika masih hidup. Ya, nah, apa bedanya nanti? Ya, orang yang selamat waktu hidup sama orang yang selamat setelah dia mati. Orang yang menerima Injil waktu dia hidup dan orang yang menerima Injil setelah dia mati. Apa bedanya? Ketika Anda menerima Injil, ketika Anda masih hidup, Anda bisa mengumpulkan reward. Apa yang Anda lakukan semua ada nilainya. Dan nanti bisa tukar poin di kerajaan 1000 tahun. Tapi bagi orang yang mendengar berita Injil setelah dia mati, perbuatannya nggak ada sama sekali. Nilainya nggak ada sama sekali. Tapi dia selamat. Karena apa? Karena Injil. Jadi jangan Anda berpikir, ya sudahlah, selama hidup saya nggak mau percaya Tuhan. Nanti kalau sudah mati, paling nanti ada ya, saya mau deket-deket, nanti nyari Pak Among dah gitu. Ya lah, jauh-jauh nggak apa-apa ke Blitar gitu. Nyari Pak Among, biar diinjilin sama Pak Among. Gitu. Gitu ya. Nah, sopo kui. Ada orang mati. Lalu Pak Among gini nih, dengar ya. Gak usah macam-macam. Sekarang kamu harus dengar ada kabar baik. Tuhan Yesus mengasihimu. Dia ngangguk. Dia percaya gitu. Nah, apa bedanya? Kalau toh orang bisa diselamatkan ketika dia mati, gitu. Bisa aja. Tapi dia nggak ada nilai sama sekali karena dia nggak pernah berbuat apa-apa. Berbahagialah kita boleh selamat ketika kita masih hidup. Betul? Kenapa saya begitu giat melayani Tuhan? Bukan untuk cari duit, bukan untuk cari populer. Satu. Ya, saya kadang-kadang bilang sama sesama rekan hamba Tuhan. Yuk, kita percaya ya. Nanti ketika kita ketemu dengan Tuhan, kita pakai mahkota ya. Mahkotamu susun berapa? Saya bilang. Di surga nanti pakai baju putih. Atas kelapa, atas kepala bermahkota emas. Nah, mahkotamu susun berapa ini? Tergantung kerajinanmu sekarang. Hidup untuk siapa? Kalau hidup untuk diri sendiri, ya Anda nggak punya reward. Semua yang Anda lakukan sudah Anda terima upahnya ketika Anda di bumi. Ketika Anda mengharapkan terima kasih, ketika Anda memberi penghargaan, ketika Anda melakukan sesuatu, lalu orang menghargai Anda, itu upahmu sudah Anda ambil ketika Anda di bumi, betul? Tapi ketika Anda melakukan kebaikan, justru Anda dianiaya, Anda dinista, Anda dibilang sesat, Anda mulai dikucilkan dan sebagainya. Apa yang Anda lakukan yang tidak dinilai di bumi ini? Anda sedang deposit, betul? Kumpulkan harta di surga, nggak ada ngengat di sana, betul?
Nah, nangkep ya? Nah, saudara, kita masuk di penginjilan orang mati, ya. Terlalu jauh nanti saya ngomong tadi, ya. Oke, ya, penginjilan dunia orang mati. Petrus menulis bahwa pada zamannya ternyata ada orang-orang yang memberitakan Injil kepada orang-orang mati. Kemungkinan besar Petrus sendiri juga terlibat dalam pemberitaan Injil kepada orang mati. Ya, coba Anda lihat tulisan Petrus ini. 1 Petrus 4 ayat 4 sampai 6. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut menceburkan diri bersama-sama mereka dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama dengan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawaban kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya, perhatikan, Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Tujuannya supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Telah. Pertama yang melakukan adalah Yesus. Kemungkinan zamannya Petrus itu mulai. Karena dia melihat banyak sekali orang-orang mati dibangkitkan karena percaya Injil itu. Mungkin Yesus juga berpesan juga. Kalau versinya Matius kan pergilah beritakan Injil ke seluruh dunia ya. Tapi kalau versinya Markus dibilang, pergilah beritakan Injil kepada segala makhluk. Lalu Paulus mulai mengerti, kita gereja Tuhan ini dipercayakan untuk menerima rahasia yang berabad-abad supaya diberitakan kepada pemerintah-pemerintah penguasa yang ada di alam roh itu juga. Nah, banyak ayatnya lah ya. Nanti dalam diskusi boleh ditanyakan ya. Yesus mengalami kematian agar ia menjadi Tuhan atas semua ya, atas orang mati dan orang hidup. Menjadi hakim atas orang mati dan orang hidup. Dua dunia ini bertuhankan Yesus secara adil dan seimbang. Jadi kalau ada orang ngeyel ngotot, saya tanya, Tuhannya orang mati siapa? Ya Yesus. Tuhannya orang hidup siapa? Ya Yesus. Tuhan Yesus adil nggak? Adil. Kalau adil dia berbuat sama nggak? Sama. Baik yang hidup maupun yang mati, betul? Harusnya hal yang sama masih berlaku sebelum masa anugerah itu selesai. Kapan itu masa anugerah selesai? Ketika sangkakala dibunyikan. Kalau bunyi sangkakala, Roh Kudus diangkat. Darah Yesus nggak berlaku lagi, itu. Nah, di situ udah mulai beda nanti aturannya. Tapi selama masa anugerah ini, ya, penebusan, karya penebusan Yesus itu boleh dinikmati oleh siapa saja. Baik makhluk yang ada di alam materi, juga mereka yang sudah mati sekalipun. Ya. Roma 14 ayat 8 sampai 9. Oke. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah miliknya Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Jangan bikin Alkitab sendiri dong. Yesus itu hanya Allahnya orang hidup. Kalau udah mati nggak ada urusannya. Roma 14 ayat 8 dan 9 baca dong. Kalau Anda masih menggunakan dasar Alkitab dari ayat yang lain untuk Anda berkhotbah dan Anda percayai itu, Anda juga harus percaya yang ditulis dalam Roma 14 ayat 9. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup. Ya, kenapa Yesus mati? Lalu dia bangkit, dia hidup agar ia menjadi Tuhan. Tuhan atas siapa?
atas orang-orang mati dan atas orang-orang hidup. Amin. Nah, kalau saya ngomong kayak begini nggak ngerti-ngerti itu ya, kebangetan. Itu tetap ngeyel aja gitu ya. Enggak. Ya, Tuhan itu atas orang hidup, bukan Tuhannya orang mati. Ayat ini ngomong apa? Betul? Yesus sengaja mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan atas orang hidup dan orang mati. Pasti Tuhan akan berlaku secara adil. Amin. Oke, saudara. Jangan heran jika dikatakan orang-orang mati di dalam kuburan, ya. Di sini bukan orang mati rohani, akan mendengar suara anak manusia. Dan saatnya akan tiba dan sudah tiba. Ya, ayat 25 berarti dari saat Tuhan berbicara itu sampai sekarang orang ya mati mulai mendengar Injil. Ayatnya di mana? Yohanes 5. 25-29. Sesungguhnya aku berkata kepadamu saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup di dalam dirinya sendiri. Ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ada saatnya akan tiba dan sudah tiba. Beritanya apa? Apa yang sudah tiba? Bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak-anak, ya, suara anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Nah, ayat ini diinterpretasikan. Itu bukan mati fisik, Pak. Itu mati rohani. Ya. Oke, kalau Anda bilang itu mati rohani. Tapi di ayat yang ke-28, di situ juga dikatakan jangan heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan. Apa hubungannya mati rohani dan kuburan? Ayo. Apa hubungannya orang mati rohani dan kuburan? Nggak ada, nggak nyambung. Betul? Pasti itu mati beneran. Orang mati rohani nggak mungkin digotong kan ya, masukin peti gitu. Kamu mati rohani ya, masukin peti. Lalu bawa ke San Diego gitu ya. Ini orang mati rohani, kuburlah di sana. Apa gitu? Enggak. Yang dibawa ke kuburan apa? Orang mati fisik, mati beneran, betul? Nah, di Cibubur itu, di mana itu? Di Pondok Rangun itu paling banyak. Wah, saudara, berapa kali saudara saya kadang-kadang melayani ya dari rumah duka sampai ke pemakaman. Kadang-kadang bukan jemaat saya, nggak tahu gimana, padahal mereka punya gembala, itu telepon saya Pak Gideon kalau macam itu, bisa urusin nggak? 3 hari 4 hari itu ya udahlah, ya. Dari rumah duka sampai ke kuburan. Saya ngerti tentang proses orang mati. Berapa kali ya. Nah, bahkan Pak Andreas ya, saya juga yang nguburin beliau. Itu saya yang memimpin acara penguburan waktu di San Diego, waktu Pak Andreas dikuburkan tuh. Ya. Nah, yang dibawa ke situ orang mati bukan? Bukan mati rohani. Amin. Jadi nanti kalau Anda dibantah itu mati rohani. Mati rohani gimana? Coba lihat dong ayat selanjutnya. Korelasinya apa? Dibilang ada kuburan kan? Kuburan itu untuk orang mati rohani atau mati jasmani? Mati fisik? Balikin aja seperti itu. Ya. Jangan bantahan tanpa argumen yang kuat seperti itu. Nah, saudara, kalau orang mati, gitu,
mereka nggak perlu Injil, bagaimana dengan orang-orang mati yang ada di pedalaman yang nggak pernah dengar Injil? Nanti pada akhir zaman akan ada namanya dua macam kitab, betul? Kitab kehidupan dan kitab perbuatan baik dan jahat. Ada orang yang diselamatkan oleh karena perbuatannya dan ada yang diselamatkan karena Injil itu. Kita lihat ya, dua macam kitab. Ada dua kitab di akhir zaman, kitab perbuatan orang-orang mati dan kitab kehidupan. Mereka yang dikeluarkan dari Hades dan dari dalam lautan dihakimi perbuatannya dan diperiksa apakah nama mereka tercantum dalam kitab kehidupan atau tidak. Yang tak tertulis di situ akan dilemparkan ke dalam lautan api. Bukankah kita percaya bahwa kita yang dilahirkan baru oleh Roh Kudus, nama kita telah tercantum dalam kitab kehidupan itu, dan bila mati tidak turun ke Hades? Pertanyaannya, jadi mengapa perlu diperiksa kitab kehidupan itu bagi mereka yang dari Hades, bila tak ada orang yang diselamatkan di sana? Nangkep ya? Yang dari Hades perlu diperiksa ya tentang kitab kehidupan itu. Kenapa mereka sekarang namanya tertulis dalam buku kehidupan itu? Karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Wahyu pasal 20 ayat 12 sampai 14. Ya, perhatikan ayat ini. Ini peristiwa nanti di akhir zaman. Wahyu 20 itu udah ending-endingnya akhir zaman, bukan? Aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Lalu laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Dicek namanya ada di sana atau enggak. Bagaimana saudara? Nama bisa ada di situ. Termasuk orang-orang yang ada di Hades dulu ya. Firman Tuhan katakan, kalau kamu percaya kepada Tuhan, namamu tercatat dalam buku kehidupan. Amin. Kapan nama Anda tercatat dalam buku kehidupan? Ketika Anda yakin percaya kepada Tuhan, bukan? Siapa di sini yang namanya tercatat dalam buku kehidupan? Enggak ada. Kok cuman beberapa orang? Kok yang lainnya nggak angkat tangan? Terpaksa dia harus buka kamera gitu supaya kelihatan angkat tangannya. Takut. Takut apa? Kalau nggak angkat tangan, jangan-jangan memang nggak ada. Nah, ya, saya harap Bapak Saudara pastikan namamu tercatat dalam buku kehidupan karena Anda percaya kepada Yesus. Amin. Oke, saudara, selanjutnya, ya, melakukan semua yang dilakukan Yesus. Yesus melakukan apa, saudara? Sekarang kita sebagai gereja Tuhan, muridnya Yesus, ya, apa yang harus kita lakukan? Yesus menjamin bahwa kita akan melakukan semua yang Ia lakukan. Apa yang dilakukan Yesus semasa hidupnya sebagai manusia? Dia memberitakan kerajaan surga, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, membuat mujizat-mujizat, mati disalib, bangkit turun ke alam maut, memberitakan Injil di sana, bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, balik lagi memerintah di kerajaan 1000 tahun, menghakimi orang hidup dan orang mati, bertahta di langit baru, bumi baru. Semua kita percaya, kita akan bersama Yesus dalam semua pekerjaan itu, amin? Dari semua yang dicatat ini loh, pasti Anda pengen kan?
Melakukan sama seperti Yesus, memerintah bersama Yesus dalam kerajaan 1000 tahun, masuk dalam langit baru, bumi baru, dan semuanya, amin. Nah, pasti semua mau, tapi ada pengecualian. Kecuali dalam hal memberitakan Injil kepada orang mati. Nggak bisa pilih gitu, ya. Itu hal yang mustahil. Kalau Anda mau yang lainnya, Anda juga harus mau. Sama seperti Yesus memberitakan Injil di sana. Nah, lalu ada yang bilang gini, Pak, kalau gitu kita harus turun ke Hades ya. Nggak usah. Ya, kita nggak usah turun ke Hades. Kan Yesus turun ke Hades, Pak, memberitakan Injilnya. Iya, karena Yesus mati. Apakah Anda mati baru memberitakan Injil? Enggak, betul ya? Ketika Anda hidup itu. Bagaimana Anda bisa memberitakan Injil kepada roh orang mati? Ternyata, saudara, karena ada roh orang mati yang masuk ke dalam tubuh orang hidup, lalu orang hidup itu mengalami masalah, trouble di dalam hidupnya, lalu datang kepada Anda untuk minta didoain dan sebagainya, lalu Anda deteksi. Ternyata di dalam dirinya ada roh orang mati. Apa yang Anda lakukan? Bersikaplah seperti Yesus. Jangan dihajar roh orang matinya itu. Jangan dicincang-cincang. Ya, jangan diinjak-injak. Jangan ditendang-tendang. Seperti Yesus memperlakukan orang-orang mati di Hades. Perlakukan juga yang sama kepada orang-orang mati yang ada di dalam tubuh orang hidup. Betul? Dengan apa? Memberitakan Injil. Amin. Nangkep, saudara. Ya, kenapa boleh memberitakan Injil? Karena kita niru apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 14. Ya, dikit lagi ya, dihabiskan saja supaya nyambung. Yohanes 14 ayat 12 sampai 13. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kami minta dalam namaku aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam anak. Melakukan juga pekerjaan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang wajib memberitakannya? Memberitakan Injil itu siapa? Saudara, kita adalah gereja Tuhan, amin. Gereja Tuhan adalah alat pilihannya untuk menceritakan isi hati Allah yang tersembunyi berabad-abad kepada semua penguasa dan pemerintah di alam roh. Allah adalah kasih, pertama. Ia mengasihi semua makhluk ciptaannya karena kasihnya amat lebar, amat panjang, amat tinggi, dan amat dalam. Tetapi ia membutuhkan juru bicara untuk menyampaikan isi hatinya. Maka dipilihnya manusia yang telah ditebusnya untuk tugas kehormatan ini. Saudara, Anda ditebus untuk sebuah rencana bagi dia. Anda dijadikan apa? Jubir, juru bicaranya Allah, representatifnya Allah di muka bumi ini. Ya, kalau saya pakai istilah, Anda ini sekarang jadi wakilah. Wakilnya Allah, amin. Nah, wakilnya Allah. Ya, dulu ada satu teman saya kasih nama baptis kepada jemaatnya. Karena jemaat ini punya keinginan untuk melayani Tuhan dan berapi-api menyala untuk Tuhan gitu. Ketika dia dibaptis gitu ya, dikasih nama baptis wakilah. Ya, terus saya bilang, loh, emang ada nama wakilah di dalam Alkitab? Lalu teman saya namanya Yoab itu, ya itu Kohnuk, ya, Yoab itu di Nganjuk itu dibilang gini, tahu nggak? Bilang, wakilah itu wakilnya Allah. Wow, gitu toh, gitu. Ternyata wakilnya Allah, sudah, ya wakilnya. Kita ini juru bicaranya Allah. Allah ingin ya berdamai dengan mereka, memberitakan kasihnya melalui kita semuanya. Amin. Oke, Efesus pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah diberikan anugerah ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus,
yang tidak terduga itu, dan untuk membuat semua orang melihat rencana rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang melalui jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus. Jadi kita punya tugas kehormatan, dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan hikmat Allah ini kepada siapa? Pemerintah, penguasa yang ada di alam roh. Ya, oke. Efesus 3, 18-19. Ini doa daripada Paulus. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan semua orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu yang melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Memahami. Kalau Anda paham tentang kasih Kristus ini, Anda akan rela untuk melakukan itu. Kalau Anda nggak paham, dengan pikiranmu yang cepat sendiri, Anda hanya jadi orang egois. Injil hanya untuk orang hidup, orang mati nggak perlu. Sudah terlambat kau. Ya, nah, saudara, perintah amanat agung dikatakan pergilah ke seluruh alam atau kosmos. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk atau ketisis. Injil tidak hanya bagi orang Yahudi saja, tapi juga bagi orang kafir, dan lebih luas lagi juga kepada segala makhluk ciptaan Allah. Ayatnya Markus 16:15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, ke segala alam, kosmos, beritakan Injil kepada segala makhluk. Roh orang mati itu makhluk juga, saudara. Ya. Nah, beritakan Injil pada mereka. Dan kabar baiknya, saudara, bahwa darah salib Yesus untuk semua makhluk. Darah salib Yesus untuk semua makhluk. Ya. Nah, sekarang perhatikan, darah dan salib Yesus adalah jalan pendamaian bagi segala pemerintah dan penguasa kerajaan dan singgasana baik di dunia materi maupun di alam roh. Sejauh ini, bila seseorang dilayani pelepasan dan mulai bermanifestasi di bawah urapan Roh Kudus, bila tiba-tiba muncul roh orang mati, tidaklah salah bila kita memberitakan Injil keselamatan baginya. Tetapi jangan sekali-kali ada yang mencoba memanggil arwah dengan sengaja dan memasukkannya ke tubuh seseorang. Ini tidak diizinkan oleh Tuhan. Ada batasannya. Betul? Kolose 1, 19 sampai ayat yang ke-20. Ya? Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan tinggal diam di dalam Dia. Dan melalui Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian dengan darah salib Kristus. Ada garansi, ada jaminan, yaitu tentang darah Tuhan Yesus. Nah, saudara, ketika kita belajar tentang dunia orang mati, manfaatnya apa? Manfaat pengetahuan dunia orang mati itu apa? Sebenarnya banyak manfaat diperoleh dari pengetahuan dunia orang mati. Satu, ya, menangani para pemburit atau homoseks dan banci. Ya, nah itu dikuduskan di zaman Paulus. Homoseksual, lesbi, dan banci adalah gejala orang yang kemasukan orang mati yang berlainan jenis seks. Ya, yang kedua, juga penyakit-penyakit ayan. Ya, orang penyakit ayan itu juga kebanyakan kemasukan roh orang mati. Banyaknya adalah orang mati jatuh dari genteng atau ketinggian gitu, lalu kepalanya pecah, lehernya patah. Gitu ya. Makanya manifestnya seperti itu ya. Hampir mirip-mirip kayak orang lehernya patah. Ya. Nah, yang ketiga, gejala psikosomatik adalah penyakit yang masih terekam dalam jiwa orang mati yang memasuki tubuh orang hidup. Penanganan mereka sebagai orang mati dan bukan sebagai setan akan menghasilkan pelepasan yang sempurna dan jauh lebih mudah daripada hanya dengan mengusir setan saja, saudara. Ya, nah, jadi ada 3 hal ini. Pengetahuan dunia orang mati, ya. Kalau Anda lihat ada gejala-gejala dalam diri orang seperti ini, coba saudara deteksi dulu aja.
mulai bypass dari pengetahuan dunia orang mati itu. Layani dulu orang matinya. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-9. Ya, ayat terakhir. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, pezina, laki-laki yang bersetubuh dengan sesama jenisnya, pasangan orang-orang yang berbuat demikian, pencuri, orang tamak, pemabuk, pemfitnah, dan penipu, tidak akan mendapati bagian dalam kerajaan Allah. Beberapa orang di antara kamu memang demikian dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Ya, nah saudara, ya sekarang dunia orang mati sudah selesai. Nah, nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan di forum tanya jawab nanti ya. Nah, saudara, sekarang kita mulai paham. Coba nanti Anda boleh review kembali ya tentang pengertian dunia orang mati ini. Manfaatnya banyak sekali. Dan mulai praktek. Dan ada yang diizinkan atau enggak. Coba mulai belajar untuk memilah ya. Jangan semua dibilang enggak diizinkan. Ada yang diizinkan tadi ya. Tapi ada juga yang tidak diizinkan. Karena ada konsekuensinya. Nasibnya seperti ketimpa batu itu. Oke, terima kasih untuk perhatiannya pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.